Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Yelvita Sari. Rukol Modul 2.3 Praktik Coaching oleh Yelvita Sari dari SDN 20 Binuang Kampung Dalam, CGP Angkatan 11. Percakapan coaching ini dengan menggunakan alur Tirta. Saya Yelvita Sari sebagai coach dan Ibu Roma Mulyani sebagai coachee. Coaching adalah suatu proses bimbingan atau pendampingan berdasarkan relasi kemitraan di mana seorang pelatih atau coach membantu seseorang atau coachee untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah yang dihadapinya. Pendekatan yang digunakan dalam praktik coaching ini adalah alur Tirta. Tirta merupakan kepanjangan dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan T, tanggung jawab. Coaching ini merujuk pada sebuah alur atau framework yang digunakan dalam percakapan untuk mencapai suatu tujuan mereka. Silahkan saksikan percakapan berikut ini. Oke, udah direkam Bu Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ini mau mempraktikkan coaching dengan model kita. Perkenalkan, nama saya Yelvita Sari, dalam hal ini berperan sebagai coach, dan teman saya Ibu Roma dalam hal ini berperan sebagai coachee. Nah, baiklah, praktik coaching model Tirta ini akan kami mulai. Assalamualaikum Ibu Roma. Waalaikumsalam Ibu, Bu Yel. Apa kabarnya nih Bu Roma? Alhamdulillah sehat Bu Yel. Bu Yel apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat juga Ibu Roma. Nih, kemarin nih dengar-dengar Ibu Roma mau cerita-cerita, mau ngobrol-ngobrol, mau berbagi refleksi katanya ya. Ada Bu. Ya. Dari kemarin saya pengen mencari Bu Yel, tapi gara-gara kesibukan masing-masing kan, jadi belum sempat untuk menemui Bu Yel. Saya ada sedikit cerita dengan Bu Yel. Ya, jadi Bu Roma mau bercerita nih. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Coba ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Ya, baik Bu Yel. Begini Bu Yel, saya punya seorang siswa. Saya dihadapkan dengan seorang siswa yang mana sebelumnya dia sudah mulai aktif dalam kegiatan pembelajaran, sudah jauh berubah dari kondisi di mana pada saat itu dia kelas 8 banyak masalah-masalah yang muncul. Tapi semenjak ada waktu itu ada dia diikutsertakan dalam kegiatan TNI, itu yang mana waktu itu istilahnya lakon-lakon di sekolah itu, diajak, dibawa, kemudian digembleng bagaimana agar dia bisa disiplin, bagaimana agar dia bisa aktif dan menghargai waktu. Ternyata ketika di kelas 9 ini semuanya berbanding terbalik, nggak mau belajar, sering masuk keluar, kemudian nggak betah berada di dalam kelas, dan saya pun mendapat laporan dari guru yang mengajar pada sebelum jam saya, itu beliau menyampaikan bahwa anak ini nggak pernah masuk-masuk dengan beliau. Yang akhirnya saya mencoba menelusuri, ternyata memang benar ada beberapa mata pelajaran yang dia tidak mau ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sedangkan dengan saya, dia masuk ikut dalam kegiatan pembelajaran, tapi selalu terlambat. Jadi seakan terpaksa untuk turut serta dalam kegiatan pembelajaran. Nah, seperti itu Bu El, itu kendala yang saya hadapi. Begitu. Jadi Bu Roma mempunyai seorang siswa, jadi dia suka bermasalah ya Bu Roma ya.
Jadi dia jarang masuk gitu kan. Jadi menurut apa nih yang bisa saya bantu? Coba ceritakan Bu Roma, bagaimana perasaan Ibu Roma saat ini? Saya merasa sangat kasihan dengan anak tersebut, merasa iba, apalagi saya juga sudah mengetahui dan ibaratnya sudah kenal dengan orang tuanya karena sebelumnya memang orang tuanya sering datang ke sekolah gara-gara ada masalah yang muncul dan kebetulan waktu itu yang si anak juga ikut terlibat dalam tawuran. Nah, jadi yang orang tua, jadi ada rasa empati, saya kasihan kepada orang tuanya. Nah, apalagi sekarang dia sudah kelas 9, saya merasa kasihan, tapi juga merasa bingung bagaimana cara saya menghadapi anak ini. Begitu ya Bu Roma ya. Jadi Hmm, anak Ibu Roma nih, banyak masalahnya ya. Tadi ada ya, saya dengar dia pernah terlibat tawuran juga. Nah, sekarang di kelas 9 ini dia juga jarang masuk, kemudian merasa terpaksa masuk ke sekolah, masuk ke dalam kelas. Nah, itu pun bukan di jam Bu Roma saja kan, tetapi iya, di jam guru-guru lain. iya. Nah, kira-kira menurut Bu Roma, apa sih yang membuat siswa tersebut tidak betah berada di dalam kelas dan sering cabut? Apa sih menurut Bu Roma kenapa gitu? Saya merasa anak ini memiliki masalah ataupun mungkin karena ada ibaratnya dorongan atau motivasi dari rumah. Jadi saya penasaran apa yang membuat dia tidak semangat dalam belajar, kemudian dia antusiasnya untuk datang ke sekolah pun sangat rendah. Contohnya kayak tadi pagi, kita kan sedang ujian mid ini. Jadi kami mengumpulkan anak-anak yang terlambat. Jadi kita bina supaya besoknya nggak terlambat lagi. Jadi kita tegur kan. Nah ini udah beberapa kali ini. Tadi pun sempat terlambat. Ada juga masih dia juga. Kemarin udah terlambat, udah dibina. Tadi juga masih terlambat. Jadi saya Nah, bagaimana nih kebingungan, sempat kebingungan apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara saya menghadapi anak ini. lalu bagaimana menurut Ibu hal tersebut? Apa yang harusnya menurut Ibu seperti itu anaknya eh, tidak mau masuk, padahal kita udah berusaha gitu kan? Apa sih yang rencana Ibu? Apa yang mau Ibu lakukan gitu? Saya punya rencana untuk mencoba memanggil dia. Tapi itu juga kemarin ketika kegiatan pembelajaran udah saya panggil, udah saya nasihatin, udah saya beri arahan. Ini tinggal beberapa bulan lagi agar dia mau belajar, mau aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sabar, nak. Nah, seperti itu sabar, sebentar lagi. Tapi rasanya nggak apa, ibaratnya nggak mampan yang saya sampaikan tadi. Sampai Begitu. saya menceritakan kepada wali kelas juga, kenapa anak ini, apa yang terjadi dengan dia. Begitu. Nah, dari cerita Ibu Roma tadi, saya bisa menangkap sedikit, anak ini sepertinya memiliki sesuatu yang ingin dia lakukan gitu. Atau mungkin berada dalam masa-masa jenuh karena dia sudah mungkin lelah, letih, belajar selama ini dia selalu mengikuti peraturan gitu kan. Ya, Dia kan dulu kata Bu Roma ikut pelatihan TNI gitu kan. Jauh ya. berubah dia rajin. Nah, mungkin sekarang ini dia berada pada titik rasa jenuh gitu. Apakah Ibu Roma sudah pernah berkomunikasi dengan orang tua siswa ini? Nah, rencana saya mau memanggil orang tuanya. Saya panggil orang tuanya, kemudian saya ajak guru BK, kemudian kita diskusikan dengan wali kelas.
Jadi rencana saya mau meminta ibu wali kelasnya untuk memanggil orang tua. Bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan untuk membimbing dan mengarahkan anak kita ini. Apakah di rumah ada uh, ada kebijakan yang dilakukan di rumah mungkin yang orang tua. Tapi selama ini Ibu Yel, Hmm. setiap kali orang tuanya dipanggil itu alhamdulillah orang tuanya kooperatif datang ke sekolah, kemudian beliau pun antusias untuk uh, membimbing anaknya, apalagi waktu itu kan ketika dibawa sama TNI Bu ya, itu dia kan 5 orang itu, jadi 5 orang kandidat yang saya pilih untuk diikut sertakan dalam kegiatan, dan dari 5 orang tadi itu ada beberapa orang orang tua yang kurang mendukung, ibaratnya yang lakon-lakon lah yang 5 orang nih kan. Nah yang kurang mendukung akhirnya saya beri arahan, saya sosialisasikan bahwa di sana mereka dibimbing biar ada perubahan bagi dia. Cuman di antara 5 orang ini Bu Yel, yang paling mendukung sekali yang si anak diajak inilah mamanya anak ini, bawa Bu, saya sangat mendukung padahal ini anak satu-satunya laki-laki ini, bawa aja Bu, nggak apa-apa, saya mendukung dia di gambling di sana. Nah, seperti itu. Jadi saya merasa mungkin mudah-mudahan dengan dihadirkan lagi orang tuanya ke sekolah, ini dari kelas 9 ini belum pernah dihadirkan. Mudah-mudahan nanti ada titik terang bagaimana kita mengarahkan dia agar sadar, peduli, dan mau belajar lagi, termotivasi untuk sekolah lagi. Nah, itu Hmm. rencananya Bu ya. Menurut saya itu rencana yang bagus, Bu Roma. Nah, tadi Bu Roma bilang kan, kalau orang tuanya tuh mendukung semua kegiatan yang dilakukan di sekolah kan. Nah, Ya. ya, koordinasi dengan orang tua itu sangat bagus sekali rencana Bu Roma. Nah, tapi bagaimana cara Ibu berkoordinasi dengan orang tuanya? Apakah Ibu Roma sendiri melibatkan kepala sekolah atau guru BK atau bagaimana? Bagaimana sih rencananya gitu kan? Apakah Ya. Bu Roma saja yang berbicara dengan orang tua anak ini atau ada kolaborasi dengan teman sejawat atau pihak-pihak yang mendukung atau yang bisa membantu Bu Roma dalam hal ini? Kira-kira apa itu? Bagaimana koordinasinya Bu Roma? Selama ini Bu Yel, karena masalah yang si anak ini kan memang belum naik ke saya, yang selama ini baru di tangan wali kelas sama guru mata pelajaran. Jadi nanti rencana saya itu meminta wali kelas untuk mengundang orang tuanya, beserta nanti kita akan libatkan guru BK juga untuk membimbing dia dan memberikan arahan-arahan agar ada rasa empati dan rasa uh, sadar gitu tugas dia sebagai seorang siswa yang selama ini keluar masuk ketika jam pelajaran, kemudian merasa belajar atau sekolah itu nggak penting. Jadi nanti kita bimbing bersama dengan wali kelas dan guru BK-nya. Jadi kita cukup bertiga dan kita hadirkan yang si anak nanti biar ada perubahan terhadap sikapnya. Wow, bagus sekali rencana Bu Roma. Itu luar biasa menurut saya. Itu memang rencana yang penting yang dilakukan oleh seorang guru karena kita sebagai pemimpin pembelajaran ya Bu Roma ya, kita Ya. kan harus apa namanya? Harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak itu emang unik, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita harus memperlakukan siswa itu berbeda karena apabila kita perlakukan secara sama, karakteristiknya saja juga berbeda. Kan kita udah belajar seperti itu. Menurut saya rencana yang Ibu Roma paparkan tadi itu memang luar biasa sekali. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin menghadapi masalah apapun itu. Tidak saja dengan anak yang satu ini, bisa jadi dengan anak-anak yang lainnya nanti kan.
Situasi yang Ibu Roma hadapi memang menurut saya juga cukup sulit. Saya merasa situasi ini mungkin pernah dialami juga oleh semua guru, baik itu guru SMP maupun itu guru SD. Nah, Ibu Roma, setelah melakukan koordinasi dengan orang tua tadi, apa yang Ibu Roma harapkan dari anak tadi? Saya berharap nanti yang si anak termotivasi belajar, kemudian fokus dan ada kesadaran dia bahwa kewajiban dia sebagai seorang siswa itu adalah belajar dan nanti kita berikan bimbingan atau tumbuhkan rasa empati dia. Karena selama ini Bu ya, ketika kasus yang di ibaratnya itu dia kan kasusnya waktu itu pernah ikut tawuran ya, yang mamanya ini ibaratnya kalau udah dihadirkan itu udah nangis dia nggak tega lihat mama dia kasihan, cuman diulang lagi kan mamanya ini memang setiap kali udah marah itu udah nangis saja kan. Nah begitu juga waktu di kantor polisi itu dengan apa kan dia membawa bawa senjata tajam anak-anaknya ikut tawuran kan. Nah jadi pinggang dia itu di ke badannya yang si anak gara-gara udah emosi nggak tahu mau ngapain lagi namanya kan. Jadi saya Oke, berharap nanti dengan kasus ini apalagi dia udah kelas 9 timbul kesadaran dia dan saya juga akan memberikan perhatian yang lebih untuk dia. Karena terus terang saya sangat berharap dengan dia karena yang si anak ini nggak nakal Bu ya. Dia nggak iya, iya. nakal. Cuman Iya, terbawa arus saja. iya, Nah, iya, Bu Roma. Nah, sekarang kira-kira Bu Roma, kapan rencana itu mau Ibu Roma mulai? rencana Bu Yel nih kita kan masih ujian mid sekarang nih. Besok terakhir ujian mid, insya Allah hari Senin. Hari Senin akan saya sampaikan kepada wali kelas dan meminta beliau untuk menaikkan masalah ini ke saya, kemudian memanggil orang tuanya beserta nanti melibatkan guru BK. Ya. Oke, terima kasih Bu Roma sudah mau berbagi pengalamannya dengan saya. Jangan bosan-bosan ya Bu Roma. Saya penasaran nih bagaimana hasilnya nanti. Mudah-mudahan ada membawa perubahan dan dampak dari apa yang telah Ibu Roma rencanakan tadi. Mudah-mudahan Bu Roma senang telah berbagi dengan saya ya Bu Roma ya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bu Yel. Lega rasanya hati ini setelah bercerita dengan Bu Yel. Dari Oke. kemarin saya menahan, cuman waktu itu yang belum tepat untuk bercerita dan kesempatan itu yang belum belum ada kan. Nah, baru hari ini bisa tersampaikan. Oke, terima kasih Bu Roma atas kesempatan Iya. kali ini. Terima kasih sudah berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Yel. Sekian percakapan coaching pada hari ini dengan menggunakan model Alur Tirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.